Jumpa lagi kita di Part 4 Pompa-Pompa. Pada Part 3, Part 2, and Part 1 Pompa, kita mulai memperkenalkan ke Anda tentang jenis-jenis pompa yang ada di kapal, ditinjau dari fungsinya. Ada pompa sirkulasi air laut, ada pompa minyak lumas, ada pompa air tawar, dan sebagainya. Part 2 kita mengenal pembagian pompa, baik pompa displacement maupun pompa dynamic. Part 3 kemarin kita ngomong tentang bagaimana kita menghitung kapasitas pompa torak, baik yang kerja tunggal, kerja ganda, dan kerja secara diferensial. Maka kali ini saya akan membawa Anda memperkenalkan, mengajak tahu bagaimana menghitung tinggi tekan pompa dan tenaga pompa yang kita butuhkan di dalam menunjang sistem-sistem pemompaan. Seperti biasa, sebelum kita masuk, buat Anda yang belum mengikuti dari awal, Anda bisa langsung buka channel saya, channel YouTube saya, yaitu Lilin Tua. Di sana Anda akan jumpai, dan jangan lupa klik subscribe, like, and bell. Kita mulai sekarang ke part 4 tentang menghitung tinggi tekan pompa dan daya pompa. Inilah kehidupan pelaut, penuh tantangan. Ombak dan badai bukan halangan, tapi tantangan. Tantangan yang harus dihadapi, bukan dihindari. Apapun, destination port must be achieved. Tantangan merupakan makanan pelaut. Pelaut pantang menyerah. Pelaut menang. Ya, kita masuk ke materi tentang menghitung tinggi tekan dan tenaga pompa. Apa perlunya kita menghitung tinggi tekan? Karena dengan menghitung tinggi tekan ini nanti kita akan tahu berapa besar pompa atau berapa tenaga pompa yang dibutuhkan. Sehingga kalau tenaga pompa sudah kita ketahui, maka kebutuhan elektromotor dan listrik yang kita butuhkan bisa kita ketahui, ya. Jadi penghitungan terhadap tinggi tekan ini adalah awal daripada pemesanan pompa. Jadi kita mendesain dulu, sudah tahu tinggi tekannya keseluruhan, tinggi total tekan keseluruhan, baru kita masukkan di dalam rumus yang akan menemukan berapa besarnya power, besarnya tenaga yang kita butuhkan untuk sebuah pompa untuk bisa melayani sistem pemompaan tersebut. Oke. Sebelum kita mulai ngomong tentang tinggi tekan, saya ajak Anda untuk kenal dengan istilah-istilah dalam pemompaan. Tinggi tekan pada penulisan biasanya ditulis dengan huruf H, hotel, inch, head. Jadi head, sering kita dengar tangki ekspansi juga merupakan tangki tinggi atau head service tank, ya. Head, tinggi tekan itu ada dua part, tinggi tekan daerah isap dan tinggi tekan daerah discharge atau tekan. Tinggi tekan H daerah hisap ada dua macam,
yaitu tinggi tekan isap yang tempatnya di atas poros, maka nilainya adalah positif. Sementara tinggi tekan isap yang letaknya di bawah poros, nilainya adalah minus. Ya, di dalam pemumpaan, baik di saluran isap maupun di saluran tekan, discharge line ataupun suction line, mengalami hambatan. Ya, hambatannya berupa hambatan gesek, hambatan aliran, ada hambatan penguapan. Demikian juga yang untuk penekanan. Ini semuanya menjadi perhitungan nanti. Perhitungan yang harus dibebankan untuk sebuah pompa di dalam melayani pemumpaan tersebut. Apakah ini pemumpaan sirkulasi? Apakah ini pemumpaan langsung discharge hilang? Kita harus ngomong tentang besarnya nilai tinggi tekan dari mulai hisapan sampai ke discharge-nya. Oke, kita ngomong tentang ada H, yaitu adalah tinggi tekan, nanti ada hambatan, friction, velocity, penguapan, dan lain-lain. Iya. Istilah baru barangkali buat Anda, yaitu NPSH, Net Positive Suction Head. Ya, tinggi tekan daerah hisap, merupakan kebutuhan minimal pompa untuk bekerja secara normal. Pompa intinya utamanya adalah di daerah hisepan. Jadi kalau hisepannya bagus, nah insya Allah tekanannya akan bagus. Maka semua ditekankan pada suction. Kebutuhan suction yang normal apa untuk sebuah pompa bisa bekerja? Ada saluran isap, ada yang diisap, ya, ada konstruksi, yang semuanya bisa dilakukan atau diterima oleh pompa untuk bisa melakukan bekerjanya secara normal. Kemudian sesuai dengan namanya, tadi juga kita singgung, NPSH menyangkut hal-hal yang ada di daerah saluran hisap, termasuk yang berkaitan dengan tekanan luar yang bekerja pada permukaan bebas air yang kita hisap. Apakah permukaan air di atas poros sumbu? Apakah tekanan di permukaan bebas air yang letaknya di bawah poros? Ya, itu semuanya bersangkutan dengan penghitungan NPSH. NPSH sangat dipengaruhi oleh konstruksi pemipaan. Pemipaan yang lurus akan menghasilkan penghasilan isapan berbeda dengan yang banyak kelokannya. Kemudian banyak konektor, flan yang barangkali mengalami pencekian atau pelebaran dan sebagainya, juga akan mempengaruhi NPSH. Kecepatan dari fluidanya sendiri dan juga suhu ini sangat penting mempengaruhi, karena cairan pada tekanan yang rendah sesuai dengan cairannya maka punya nilai penguapan pada suhu tertentu.
Maka nanti di dalam memompa air yang dingin akan berbeda. Ukuran dingin dalam hal ini adalah 15 derajat air biasa. Nanti kalau sudah dianggap itu tidak biasa, biasanya ukurannya katakanlah sekitar 50 derajat Celcius. Nah, itu nanti pada tekanan vakum air sudah bisa menguap. Nah, ini yang akan jadi masalah nanti. Ini juga merupakan satu hambatan. Ya. Dan terakhir NPSH ini kalau dulu kita ukur dengan standar lama menggunakan feet kaki. Nah, sekarang kita dengan standar baru kita menggunakan meter, di mana tekanan pada saat itu kita menggunakan kilogram per sentimeter persegi. Sekarang kita menggunakan tekanan pada bar, baik itu bar mutlak maupun bar manometer. Ya, oke, kita lanjutkan. NPSH sendiri itu ada dua macam. Ya, pertama adalah NPSH A kecil, singkatan dari available, yaitu NPSH yang nilainya dihitung dari data yang ada di lapangan. Ya, hambatan gesek berapa, hambatan cekungan, hambatan uap berapa, hambatan kecepatan berapa, dan sebagainya. Sehingga nilainya nanti, nilai NPSH A available itu akan lebih besar dibandingkan dengan yang kedua, yaitu NPSH R required. Nilai dari NPSH R ditentukan pada saat dilakukan pengetesan di pabrik. Jadi menggunakan teori-teori yang tidak terjumpai di lapangan. Kalau data-data yang sudah kita dapatkan, kemudian ada beberapa yang diabaikan karena dianggap kecil, maka perhitungan NPSH dengan rumus bisa dituliskan kayak yang sekarang ini, yaitu NPSH sama dengan tinggi tekan di permukaan bebas cairan yang kita isep, kemudian ditambah atau dikurangi tergantung letaknya yang kita isep. Kalau yang kita isep letaknya di atas berarti ditambah, kalau letaknya di bawah berarti kita kurangin nilainya itu, terus kita kurangin dengan hambatan-hambatan. Ada hambatan gesek, friction, ada hambatan kecepatan, ada hambatan aliran, ada hambatan karena penguapan, ya. Dan kalau ini kita pisahkan lagi, kita lebih detailkan lagi, bahwa ada yang sudah bisa kita lihat melalui manometer. Rumus ini akan lebih detail lagi menjadi NPSH A sama dengan 10,2 dibagi Pi. Pi itu adalah berat jenis daripada cairan pada suhu maksimum pengoperasian dengan ukuran kilogram per liter kali dalam kurung P bar. P bar itu adalah yang yang kita temui pada tekanan barometer pompa. Jadi di pompa sudah ada manometer, tekanan manometernya itu berapa,
sementara PES adalah tekanan yang bekerja di permukaan cairan bebas, sementara dikurangi dengan tekanan evaporasi, dengan tekanan penguapan pada pompanya. Baru kemudian dikurangi dengan hambatan gesek, ditambah atau dikurangi dengan tinggi tekan tangki atau cairan yang kita isap, apakah di atas ataukah di bawah, ya. Kita harus ingat yang perlu kita perhatikan kembali pada kenyataannya bahwa NPSHA available yang di lapangan itu mesti lebih besar dari NPSHR required yang dilakukan di pabrik. Tinggi angkat itu biasanya untuk suction itu kita pakai istilah yang umum adalah suction lift. Tinggi angkat adalah tekanan uap yang terjadi di saluran isap negatif yang di bawah biasanya, karena yang di bawah itu sendiri kevakumannya lebih tinggi. Secara teoritis tinggi angkat pompa pada tinggi permukaan air laut dengan air adalah pada 15 derajat Celcius adalah 1,013 kali 10,2 sama dengan 10,3 meter, di mana tekanan barometernya kita hitung 1,013 bar, dan 10,2 meter adalah tinggi tekan air setara dengan 1 bar. 1 bar itu sama dengan 10⁵ Newton per meter kubik, ya. Dalam kenyataan suction lift ini tidak akan melebihi 7 meter karena adanya kerugian gesek pada saluran isap, kemudian keterbatasan desain daripada pompa. Suhu sangat mempengaruhi, sehingga setiap kenaikan suhu di atas suhu air di atas 15 derajat akan berpengaruh pada hasilan NPSH. Katakanlah suhu 50 derajat Celcius, air sudah akan mendidih pada tekanan absolut 0,14 bar, sehingga tinggi angkat berkurang menjadi 10,2 kali 1,013 kali 0,14, ya, sama dengan 9 meter. Oke. Jadi suhu sangat menentukan. Bagaimana dengan kondisi saluran tekan, kondisi discharge-nya? Sebagian energi pompa yang diberikan ke pompa melalui elektromotor dan melalui listrik ke pompa itu ada yang dipakai dipindah menjadi panas karena ketidakefisienan dari pompa itu sendiri. Umpamanya gesekan di as, di packing dan sebagainya, dia akan menjadi panas. Sisanya harus dikonversikan, selain untuk bisa menekan, memberi tenaga sehingga dia mengalir, dia juga mengatasi hambatan yang harus dia lawan, yaitu hambatan gesek di saluran tekan, dan juga tinggi statis pompa itu sendiri
ya, ketinggian statis dan permukaan. Kalau tadi ada tekanan permukaan dihisap, ini juga ada tekanan permukaan di tangki tekan. Ya. Ya, ini adalah kembali bahwa tenaga pompa untuk yang di discharge line ini, dia harus bisa, selain untuk hilang di pompanya sendiri karena ketidakefisiensian pompa, dia juga harus bisa memberi tenaga pada cairan sehingga bisa bergerak mengalir ke ketinggian statisnya, melawan ketinggian tekanan yang berlaku atau diterima oleh permukaan bebas cairan, ketinggian gesek dan kerugian velocity. Ya, dengan demikian, kalau kita sudah tahu berapa nilai total dari NHSP tadi, bahwa H totalnya adalah sebesar H friction, hambatan friction, hambatan gesek, hambatan penguapan, hambatan isap dan hambatan plus minus hambatan itu, sehingga tenaga yang dibutuhkan untuk pompa menggunakan rumus PA, yaitu tenaga yang dibutuhkan untuk sebuah pompa yang melayani nanti, dikalikan jumlah cairan yang harus dialirkan. Umpamanya untuk sebuah heat exchanger, supaya bisa mengambil panas, dia harus punya kecepatan aliran sekian liter per detik. Ini dimasukkan. Kemudian tinggi tekan keseluruhan dari pompa sampai ke barangkali discharge, berapa tinggi tekannya. Kemudian berat jenis cairan, apakah dia air laut, apakah dia air tawar, dalam gram per mililiter, dan juga konstante 101, sekian dianggap 102. Ya, jadi tenaga pompa bisa dihitung kalau kita sudah tahu tentang H total. Ya, H total kita hitung dengan NSPH tadi. Kalau kita sudah ketemu itu, maka berapa tenaga penggerak yang kita butuhkan untuk bisa menggerakkan pompa yang tenaganya sebesar PA tadi. Jadi kalau pompanya digerakkan oleh elektromotor, saya harus beli elektromotor yang tenaganya adalah sebesar PA kali randemen pompa, kali PA kali seper randemen pompa. Nah, kalau elektromotornya ini atau penggeraknya ini dijalankan oleh listrik, maka kebutuhan listrik yang saya butuhkan adalah sebesar berapa tenaga yang dibutuhkan oleh pompa kali seper randemen pompa kali seper randemen elektromotor, hasilnya adalah KW. Ya, inilah tentang pompa yang merupakan hasil penutupan sementara bab pompa. Nanti masih ada pompa di advance. Oke. Ya, demikian tadi apa yang bisa saya sampaikan tentang pompa.
yaitu pembahasan masalah penghitungan tinggi tekan dan juga daya pompa serta penghitungan terakhir kebutuhan listrik. Untuk Anda yang belum atau masih ingin mengetahui tentang pompa-pompa ini, Anda bisa lihat di bagian deskripsi saya di bawah ini. Sementara untuk Anda yang ingin tahu pelajaran-pelajaran yang sudah pernah saya berikan via YouTube, Anda bisa lihat di playlist link YouTube saya dengan nama Lilin Tua. Lilin Tua, ya. Dan kepada yang ingin menyampaikan komentar atau bertanya, Anda boleh tulis langsung di kolom, boleh nulis di direct message via Instagram saya dengan alamat yang sama. Kemudian sebelum kita jumpa besok tentang control system yang akan membahas pada part 1 mengenai measuring device, jangan lupa klik tombol subscribe, lonceng, dan juga like. Sehat, sukses, ketemu di control system pneumatik.